Coba bayangin bentar, sebuah perisai udara bernilai triliunan dolar yang dirancang sama insinyur-insinyur paling jenius di dunia, dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun, tiba-tiba aja runtuh. Cuma dalam hitungan hari. Mengerikan kan? Era di mana kita merasa aman di balik jaringan pertahanan udara raksasa yang katanya tak tertembus itu, secara resmi udah berakhir. Nah, di penjelasan kita kali ini kita bakal bongkar realitas peperangan modern yang lumayan bikin merinding. Ini bukan lagi adu teknologi canggih, tapi gimana matematika dan ekonomi secara harfiah pelan-pelan menghancurkan kekuatan militer terbesar di bumi. Jadi, ini bawa kita ke satu pertanyaan besar yang bikin banyak jenderal garu-garu kepala. Kenapa sistem pertahanan udara seharga triliunan dolar ini tiba-tiba jadi, ya nyaris nggak berguna? Maksudnya, kita ngomongin sistem legendaris kayak jaringan Patriot punya Amerika Serikat, atau Iron Dome yang super terkenal itu. Tiba-tiba aja mereka bisa ditembus. Dan yang lebih parah, mereka dikuras habis-habisan. Analisis strategis terbaru nunjukin satu masalah fatal yang benar-benar nggak disangka sebelumnya. Masalah utamanya sekarang bukan lagi apakah perisai ini kuat nahan serangan, tapi berapa lama perisai ini bisa bertahan sebelum dia benar-benar kehabisan napas. Oke, mari kita bedah lebih dalam. 80%. Coba resapi angka itu sebentar. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas ya, ini ibarat sirene bahaya yang lagi meraung-raung. Laporan terbaru dari CSIS, itu loh Center for Strategic and International Studies, baru aja ngungkapin sebuah fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Amerika Serikat ternyata udah ngehabisin 80% dari pencegah rudal balistik THAAD mereka cuma dalam satu konflik yang berlangsung selama 39 hari. Bayangin deh, 39 hari aja dan sistem pertahanan udara yang paling ditakuti di dunia udah nyaris kehabisan peluru. Gila nggak sih? Biar lebih kebayang, kita lihat stok aslinya. Dari data yang ada, Amerika itu punya sekitar 360 rudal THAAD yang siap pakai. Nah, dari jumlah itu, diperkirakan sampai 290 rudal udah ditembakkan buat nangkal ancaman. Artinya apa? Yang tersisa di gudang senjata cuma tinggal 20%. Secara matematis, ini bikin sang raksasa pertahanan jadi sangat-sangat rentan. Apalagi kalau tiba-tiba ada konflik baru melawan negara besar yang punya pabrik senjata masif. Mereka bisa kewalahan. Dan tebak, situasi horor ini bukan cuma monopoli THAAD. Sistem Patriot yang selama ini jadi tulang punggung pertahanan udara jarak menengah sampai jauh, nasibnya juga 11-12. Laporan yang sama memperkirakan kalau lebih dari 1.400 pencegat Patriot udah hangus dipakai. Itu artinya lebih dari 61% persediaan mereka lenyap. Fakta brutalnya gini, strategi yang cuma fokus buat bertahan dan terus-terusan nangkis serangan musuh, itu udah terbukti nggak akan bertahan lama. Itu sama sekali bukan strategi yang bisa diandalkan buat jangka panjang. Mark Kansian, dia ini pensiunan kolonel marinir Amerika Serikat, sekaligus analis senior di CSIS, merangkum situasi ini dengan satu kalimat yang lumayan bikin merinding. Dia bilang, konsumsi amunisi yang masif akan meningkatkan kerentanan keamanan, memulihkan persediaan akan memakan waktu 1 hingga 4 tahun. Pikirin baik-baik konsekuensinya. Bikin ulang senjata yang super rumit ini bukan kayak kita beli barang di toko yang besoknya bakal langsung dikirim. Ini butuh bertahun-tahun. Sementara di sisi lain, musuh bisa terus-terusan nyetak senjata murah tiap hari. Nah, masuk ke bagian 7, menembak peluru dengan peluru. Kenapa sih sistem pertahanan ini harganya bisa selangit dan bikinnya lama banget? Jawabannya ada di konsep pencegatan kinetik tradisional. Secara teori, ini adalah sebuah keajaiban fisika yang nyaris mustahil. Logikanya gini, Anda harus menabrak sebuah objek kecil yang lagi terbang ribuan mil per jam dengan objek kecil lainnya yang juga melesat ribuan mil per jam di tengah hamparan langit yang sangat luas. Buat paham susahnya, coba kita pecah penerbangan rudal jadi 3 fase ya. Pertama, ada fase pendorong. Ini pas mesinnya baru nyala dan durasinya super singkat. Terus, fase mid-course. Pas rudal udah terbang anteng di pinggiran luar angkasa. Dan terakhir, fase terminal, yaitu pas rudal mulai menukik tajam siap menghantam target. Buat mencegat di fase manapun dari ketiga tahapan ini, itu butuh kalkulasi fisika yang bikin pusing kepala. Anda butuh radar super peka, jaringan satelit, dan pastinya rudal pencegat yang sangat-sangat presisi. Gak heran harganya mahal minta ampun. Jadi kesimpulan pahit yang harus kita terima adalah doktrin pertahanan udara warisan kita benar-benar sedang runtuh, murni karena hitung-hitungan matematika. Bukannya kita gagal ngerti fisika ya. Maksud saya secara teknis alat-alat canggih ini berfungsi dengan sangat brilian. Tapi masalah utamanya adalah kita keasyikan bikin alat canggih sampai kita benar-benar lupa sama hukum ekonomi dasar. Kita sukses menciptakan sistem pertahanan yang sempurna secara teknologi, tapi sayangnya sistem itu bikin negara bangkrut secara operasional.
Ini bawa kita ke poin 10, rasio biaya yang mematikan. Disinilah kita ketemu sama musuh utama dari peperangan modern. Ini bukan cuma soal siapa yang senjatanya paling mematikan, tapi soal ekonomi asimetris dan hukum atrisi yang benar-benar brutal. Perang zaman sekarang udah berubah banget. Pemenangnya bukan lagi yang punya ledakan paling spektakuler, tapi siapa yang pintar ngatur rasio pengeluaran. Perbandingan ini dijamin bakal bikin kalian melongo. Di satu sisi, kita punya rudal Patriot yang harganya bisa tembus $3 juta sebiji. $3 juta! Dan di sisi lain, ada drone kamikaze kayak Shahed yang diproduksi massal dengan harga sekitar $10.000 doang. Coba bayangin, ketika sebuah negara terpaksa mau nggak mau nembakin rudal jutaan dolar cuma buat jatuhin drone murahan, mereka sebenarnya lagi ngancurin dompet mereka sendiri tiap kali tombol peluncur ditekan. Taktik kayak gini sebenarnya ada namanya, perang disipatif. Konsep ini sering banget dikaji secara serius di dalam strategi militer Tiongkok modern. Idenya lumayan licik. Tujuannya bukan buat ngancurin fasilitas militer lawan dalam satu serangan pamungkas, bukan. Tujuannya adalah memaksa musuh supaya membangkrutkan diri mereka sendiri. Ancaman aslinya bukan seberapa besar ledakan drone-nya, tapi seberapa cepat duit negara habis cuma buat beli peluru pertahanan. Tapi musuh kita nggak cuma main pintar di soal duit aja loh, teknologi mereka juga terus berevolusi. Kita sekarang secara resmi udah nyebur ke era hipersonik dan drone. Dan perubahan teknologi inilah yang dengan sangat mulus meruntuhkan satu demi satu pilar pertahanan udara yang selama ini dibangga-banggakan. Strategi musuh sekarang itu fokus ke serangan saturasi. Bayangin, ratusan atau bahkan ribuan drone murah diterbangin barengan kayak kawanan lebah. Radar pertahanan pasti bakal error saking banyaknya target, dan peluru pencegat bakal langsung ludes dalam seketika. Belum lagi ditambah munculnya senjata hipersonik. Senjata gila ini bisa bermanuver di dalam atmosfer dengan kecepatan yang nggak masuk akal, dengan santainya ngelewatin semua radar tradisional yang dulu dirancang cuma buat ngelacak lintasan rudal jadul yang lurus-lurus aja. Efek dari semua ini di dunia nyata itu bener-bener ngeri. Rasa aman yang absolut, wah itu sekarang terbukti cuma ilusi belaka. Mau seberapa mahal dan canggih sistem pertahanan Anda, triliunan rupiah sekalipun, sistem itu nggak akan sanggup nahan taktik keroyokan kayak gini. Bayangin aja, pertahanan berlapis bisa aja jebol cuma gara-gara satu drone seharga $10.000 nyelip masuk, gara-gara komputer pertahanan terlalu sibuk ngurusin ratusan drone palsu lainnya. Dan ini bawa kita ke kenyataan paling nggak terduga, kebangkrutan amunisi sang raksasa. Selama ini kita selalu mikir kalau negara adidaya itu pasti punya peluru yang nggak habis-habis kayak di film action. Tapi nyatanya, hari ini raksasa-raksasa militer ini tiba-tiba aja sadar kalau mereka lagi berdiri di tengah pertempuran sengit, tapi magazin pelurunya udah kosong. Buktinya, dalam waktu nggak sampai 2 bulan konflik aja, lebih dari 13.000 target diserang bertubi-tubi. Buat ngerespon ini, Amerika Serikat nggak cuma ngabisin peluru pertahanan udara biasa, tapi mereka juga terpaksa ngebakar 30% dari stok rudal jelajah Tomahawk yang harganya jutaan dolar itu. Bahkan, 20% stok rudal siluman super canggih JSSM mereka juga ikut terkuras habis. Tingkat pemakaian amunisi sebrutal ini sebelumnya nggak pernah diprediksi. Jadi, rahasia terbesarnya di sini adalah jaringan pertahanan kita tuh sebenarnya nggak rusak secara teknis atau mekanis. Komputernya jalan, radarnya nyala, mereka murni sekadar kehabisan peluru. Dan begitu peluru pencegah ini habis, langit bakal terbuka lebar buat siapa aja. Inilah yang diomongin para ahli militer soal kiamat 6 menit tadi. Sebuah momen di mana layar radar Anda memerah penuh ancaman, tapi nggak ada satupun rudal yang tersisa buat diluncurkan. Tapi ya, negara adidaya juga pastinya nggak akan tinggal diam. Sadar kalau hitung-hitungan matematikanya udah nggak masuk akal, sekarang lagi ada perlombaan gila-gilaan buat bikin inovasi ekstrim yang bisa membalikkan keadaan. Kita lagi ngelihat transisi darurat ke masa depan pertahanan, yaitu senjata energi terarah. Salah satu ide gilanya adalah ngubah lokasi pencegatan. Daripada nunggu rudalnya mendekat, gimana kalau kita hancurin aja dari awal? Para ahli nyebut ini pencegatan fase pendorong atau BPI. Konsepnya, kita pakai drone tanpa awak yang dipasangi laser buat nembak rudal musuh pas 1-5 menit pertama dia mengudara. Di fase awal ini, rudalnya masih pelan, mesinnya gampang meledak, dan badannya super rentan. Bonusnya, ledakannya bakal terjadi di atas rumah musuh sendiri, bukan di wilayah kita. Dan tahu nggak apa yang bikin solusi senjata laser ini brilian banget? Ini langsung nyelesain masalah rasio biaya yang bikin bangkrut tadi. Kalau rudal biasa harganya jutaan dolar per tembakan dan stoknya terbatas. Senjata laser ini ibarat punya magazin peluru yang unlimited alias nggak terbatas. Selama generatornya nyala dan ada listrik, Anda bisa nembak terus-terusan. Biaya pertembakannya
cuma seharga bahan bakar buat ngidupin generatornya doang. Bener-bener beda jauh kan? Nah, yang bikin deg-degan adalah seberapa serius Amerika ngejar teknologi ini. Sampai ada dorongan keras buat ngeresmiin Undang-Undang Golden Dome di tahun 2025 nanti buat inisiatif penskalaan energi terarah. Target mereka sangat ambisius. Di tahun 2029, mereka mau secara operasional masang senjata laser raksasa berkapasitas 500 kW sampai 1 MW di medan pertempuran. Tujuannya buat memanggang kawanan drone dan rudal musuh di udara terbuka. Tapi setiap solusi pasti bawa resiko baru, apalagi kalau kita ngomongin politik global. Lembaga think tank terkenal, RAND Corporation, ngasih peringatan keras nih. Keseimbangan nuklir yang sebenarnya stabil mungkin tampak stabil bagi sebagian pihak, tetapi tidak stabil bagi pihak lain. Coba bayangin, kalau tiba-tiba satu pihak punya tameng laser mutlak yang nggak bisa ditembus, musuh-musuhnya pasti bakal panik total. Kedamaian dunia itu nyatanya sangat rapuh, dan keseimbangan ini bisa langsung hancur kalau pertahanan salah satu negara jadi terlalu kuat. Jadi, kita benar-benar lagi nyaksiin revolusi peperangan secara langsung. Dari rudal ke laser, dan mungkin selanjutnya manipulasi pikiran. Nah, saya penasaran banget sama pendapat kalian. Buat video kita berikutnya, kalian lebih pengen kita ngebedah lebih dalam soal teknologi revolusioner senjata laser ini? Atau kalian mau kita selidikin hal yang lebih gelap, kayak perang kognitif? Jangan lupa, tuliskan pilihan kalian di kolom komentar sekarang juga. Oke, kalau kalian ngerasa penjelasan kali ini ngebuka wawasan dan bikin mikir ulang soal realitas dunia militer kita, jangan lupa buat klik tombol subscribe. Kita bakal terus bawain lebih banyak cerita dokumenter mendalam dan ngebongkar realitas tersembunyi di balik keamanan global masa depan. Terima kasih banyak udah dengerin, dan sampai jumpa di analisis seru kita selanjutnya.